Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman mahasiswa STI Surakarta? Nah, berkembali lagi sama saya dengan Alvis. Kita akan masuk ke akuntansi manajemen. Kemudian kita akan membahas materi ke-9 tentang analisis hubungan biaya, volume, dan laba. Apa sih analisis biaya, volume, dan laba ini? Jadi analisis hubungan biaya, volume, dan laba ini atau biasa kita sebut CVP analisis atau analisis BVL di sini adalah untuk perencanaan dan pembuatan keputusan. Kemudian di sini analisis ini menekankan hubungan antara biaya, volume, harga jual. Nah, alatnya analisis BVL ini alat untuk mengidentifikasi permasalahan yang berhubungan dengan perencanaan penjualan dan membantu perusahaan itu dalam memecahkan masalah tersebut. Misalnya kayak perencanaan jumlah unit produk yang seharusnya dijual agar perusahaan itu mencapai titik impas gitu. Di sini hubungan antara biaya, volume, dan laba tadi sudah saya jelaskan kalau memegang peranan yang sangat penting di mana pemilihan alternatif tindakan dan perumusan kebijakan untuk masa yang akan datang ini, manajemen memerlukan informasi untuk menilai berbagai macam kemungkinan yang berakibat pada berbagai laba yang akan datang. Ada 3 faktor tadi adalah biaya, harga, dan volume penjualan dan volume produksi. Biaya yang timbul untuk pengolahan suatu produk atau jasa ini akan mempengaruhi harga jual, sehingga tinggi rendahnya harga jual ini akan berpengaruh terhadap volume penjualan. Selanjutnya, volume penjualan itu akan berpengaruh terhadap volume produksi. Volume penjualan ini akan menentukan berapa sih volume produksi yang atau produk yang akan kita produksi seperti itu. Lalu selanjutnya besar kecilnya volume produksi itu akan berpengaruh terhadap biaya. Nah, siklusnya memutar seperti itu. Tadi ada analisis impas atau titik impas. Di sini ini merupakan salah satu cara untuk menganalisis analisa BVL ini yang digunakan oleh manajemen untuk menyusun perencanaan laba. Nah, ada beberapa teknik. Yang pertama itu teknik aljabar, di mana penghasilan total itu sama dengan biaya tetap total dan ditambahkan biaya variabel total. Untuk contohnya nanti dapat dilihat di PowerPoint-nya. Nah, asumsi pada analisis impas ini, jadi harga jual per unitnya itu tidak berubah-ubah pada berbagai volume penjualan, Jadi harga jual per unitnya ini sama. Kemudian perusahaan berproduksi pada jarak kapasitas yang relatif konstan. Dan yang ketiga itu biaya dapat dipisahkan dalam biaya tetap dan biaya variabel. Kemudian jumlah perubahan persediaan awal dan persediaan akhir itu tidak berarti, jadi tidak dihitung. Kemudian juga jika perusahaan menjual lebih dari satu macam produk, komposisi produk yang dijual itu dianggap tidak berubah. Kemudian yang kedua, tadi sudah ada teknik aljabar. Yang kedua itu adalah teknik grafik, di mana titik impas ini merupakan pertemuan antara grafik penghasilan total dengan grafik biaya total dalam satu bidang sumbu tegak. Nah, dan sumbu datar. Di sini sebelum membuat grafik tersebut, itu dibuat dulu perhitungan penghasilan total pada berbagai tingkat volume kegiatan. Tadi, misalkan contohnya harga jual per unitnya Rp2.000. Kemudian biaya variabelnya Rp500. Jadi biaya tetap total dalam jarak kapasitas 0 sampai 200 unit itu Rp180.000. Di sini tadi udah diketahui. Kemudian kita menentukan yang kolom 2 ini adalah penjualan total, di mana kolom pertama dikalikan harga per unit. Kemudian pada kolom 4 itu adalah biaya variabel total, di mana kolom 1 volume penjualan dikalikan biaya variabel per unit. Kemudian kolom 5 biaya total itu adalah kolom 3 ditambah kolom 4, yaitu biaya tetap total ditambah biaya variabel total. Kemudian kolom ke-6 yaitu adalah laba atau rugi, adalah penjualan total dikurangi biaya total. Nah, tadi untuk misalkan 40 unit penjualan totalnya, di sini ada unit penjualan untuk sumbu datar dan untuk sumbu tegaknya yaitu penjualan. Untuk 40 unit
40 unit penjualan, itu penjualan totalnya itu adalah 80.000. Sedangkan di sini garis penghasilan, kita membuat garis penghasilan total. Kemudian untuk biaya tetap tadi 200 sudah diketahui untuk 200 unit penjualan itu biayanya sebesar 180.000. Sehingga kita membuat garis untuk biaya tetap total. Kemudian di sini diketahui untuk garis lagi di mana 120 unit penjualan itu penjualannya adalah 240.000. Untuk biaya variabel totalnya juga tadi 180, kemudian ditarik garis untuk garis biaya total. Sehingga kita mendapatkan suatu titik impas di mana untuk di bawah dari titik impas ini adalah daerah rugi, kemudian di atasnya itu adalah daerah laba. Nah, untuk persamaan biaya volume dan laba di sini analisis hubungan BVL itu terdapat perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi laba dapat dibuat dengan persamaan total penghasilan itu sama dengan total biaya tetap ditambah total biaya variabel ditambah dengan laba. Ini contohnya. Ini nanti kita langsung masuk ke margin of safety. Nah, untuk memenuhi target penjualan, manajemen itu memerlukan informasi mengenai berapa sih jumlah maksimum penurunan target pendapatan penjualan biar yang bisa ditoleransi, supaya penurunannya itu tidak mengakibatkan perusahaan itu rugi. Nah, untuk menjawab hal tersebut, maka manajemen itu memerlukan informasi mengenai margin of safety. Di sini contoh proyeksi laba yang dianggarkan. Ada laba bersihnya itu adalah 50 juta. Dari contoh di atas, titik impas dihitung pada angka 375 juta, maka jumlah maksimum penurunan target pendapatan penjualan itu tidak menyebabkan perusahaan itu merugi sebesar 125 juta. Diperoleh dari di sini tadi untuk pendapatan penjualannya itu adalah 500 juta dikurangi dengan yang sudah diketahui adalah 375 juta, sehingga titik impasnya itu sebesar 25% atau 125 dibagi 500 juta dikalikan 100%. Nah, semakin besar margin of safety itu, maka semakin besar kesempatan perusahaan itu untuk memperoleh laba. Terus berkebalikannya juga seperti itu. Nah, di sini juga ada degree of operating leverage, di mana ukuran ini tuh menunjukkan persentase perubahan laba bersih sebagai dampak perubahan pendapatan penjualan. Ada dua, ada leverage operation atau operasi dan leverage finansial. Kalau untuk leverage operasi ini berkaitan dengan penggunaan aktiva yang menyebabkan perusahaan itu menanggung biaya tetap berupa penyusutan. Terus perusahaan itu juga berusaha untuk memperoleh penghasilan mencukupi untuk menutup biaya variabel dan biaya tetap. Contohnya itu penjualan HPP, laba kotor, terus EBIT, biaya operasi, seperti itu. Sedangkan kalau leverage finansial ini berkaitan dengan penggunaan dana yang menyebabkan perusahaan itu menanggung beban tetap berupa bunga. Sehingga contohnya itu ada bunga, EBIT, pajak, terus EAT, seperti itu. Nah, operating leverage di dalam bisnis itu dapat digunakan untuk beberapa tujuan. Salah satunya itu sebagai ukuran sensitivitas laba bersih terhadap persentase perubahan penjualan. Jika operating leverage-nya tinggi, maka persentase peningkatan penjualannya itu kecil. Nah, demikian untuk analisis biaya, volume, dan laba. Kita akan lanjut ke materi selanjutnya untuk pertemuan ke-10. Demikian teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.